Halo teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai dan memberkati kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bahkan menyampaikan tentang fenomena yang sedang terjadi di hari-hari terakhir ini. Fenomena itu adalah merupakan gelombang pemurtatan yang sedang terjadi secara besar-besaran di seluruh dunia, bahkan di berbagai tempat. Dan gelombang pemurtatan atau arus pertobatan ini, saya mau tegaskan dan mau katakan bahwa ini tidak bisa dibendung dengan kekuatan kita, tidak bisa dibendung dengan kemampuan manusia, ya, tapi ini semua terjadi karena firman Tuhan harus digenapi di atas muka bumi ini bagi setiap orang yang hidup di dunia ini. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita sekalian untuk kita menyaksikan fakta-fakta atau bukti-bukti yang berkaitan dengan gelombang pemurtatan ini. Orang-orang yang sedang melakukan kristenisasi itu adalah orang-orang Islam sendiri. Jadi 40 orang jemaah yang ngakunya muslim itu, yang pakai kerudung, pakai cadar itu, yang pakai jenggot, pakai sorban itu, itulah mereka yang sedang melakukan kristenisasi atau pemurtadan. Sebab ketika mereka sedang melakukan itu, ada banyak sekali, ada jutaan muslim yang melihat itu dan merasa malu. Loh, kok agama saya kayak gini? Kok perilaku umat beragama yang seagama dengan saya kok seperti ini? Itu banyak yang seperti itu. Karena orang dengan naluri dan dengan nurani yang masih normal pasti akan terheran-heran, kan itu ada umat ya agama lain yang sedang beribadah kok digerebek gitu. Kenapa ceritanya bisa seperti itu? Kenapa ikut campur urusan agama orang gitu? Kenapa nggak sholat aja di masjidnya sendiri, malah serang ke gereja atau ke tempat yang dianggap sebagai tempat agama yang lain? Di dunia Islam itu kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi ustadz-ustadz, ulama-ulama dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam, ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk itu, untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi, tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh nggak mau berjuang gitu, kita tuh pengennya rebahan gitu, pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu, kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu.
hati mereka. Kebenaran firman melalui baptisan air, mereka bisa mengenal kenalan akan Allah. Hormatlah bisa saling menghargai apapun keyakinan kita, apapun agama kita, apapun profesi kita, apapun pilihan hidup kita. Mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati. Kita ini adalah umat manusia, hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang baik itu adalah hamba Tuhan yang bisa saling menghargai, bisa saling menghormati sesama manusianya. Kita sudah tonton, bahkan sudah saksikan, itu adalah merupakan fakta atau bukti-bukti yang sedang terjadi di atas bumi ini atau di berbagai tempat di belahan dunia ini. Jadi ini bukan video-video atau berita hoax, bukan, tapi ini benar-benar bukti atau kenyataan yang sedang terjadi. Dan setelah kita menonton bahkan menyaksikan video-video ini, ya timbul sebuah pertanyaan, yaitu siapa yang berada di balik gelombang pemurtatan, bahkan ya arus pertobatan ini, ya siapa yang ada di balik ini, atau dengan kata lain, siapa yang menjadi dalang daripada gelombang pemurtatan ini. Saya juga tidak bisa jawab dengan akal saya, ya tidak bisa jawab dengan cara berpikir saya, tapi saya menjawab sesuai dengan fakta firman Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak kita untuk baca sama-sama dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-21 ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, kepada Yesaya, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Jadi ini merupakan jawaban dari pertanyaan tadi. Siapa yang ada di balik pemurtatan secara besar-besaran di seluruh dunia ini? Ya, tidak lain hanyalah ya pribadi daripada Tuhan sendiri. Karena Tuhan sendiri telah mengatakannya, mengucapkannya dari bibir mulutnya sendiri. Nah, itu sebabnya firman ini sementara tergenapi, ya, terwujud di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, kalau Tuhan yang bekerja,
Ya, kalau lewat kekuatan rohnya yang berkarya di atas muka bumi untuk mengerjakan ya pertobatan secara besar-besaran di muka bumi ini, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghambat atau menghalangi akan pekerjaan bahkan karya daripada Roh Kudus atau Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan berkata di sini bahwa dalam setahun lagi, kata setahun lagi ini menunjuk kepada keberadaan kita di mana saat ini kita sementara berada di hari-hari yang terakhir. Kita sementara berada di ujung daripada penghujung zaman ini. Kita sementara berada di zaman yang ketiga, yaitu zaman kemurahan daripada Roh Kudus itu sendiri. Ya, selanjutnya dia berkata bahwa ya segala kemuliaan Kedar akan habis. Ya, segala kemuliaan Kedar. Ya, kita harus tahu dulu siapa sebenarnya Kedar ini. Kedar ini adalah keturunan daripada Nabi Ismail. Ya, keturunan dari Nabi Ismail. Ya, adik daripada Kedar ini bernama Nebayot. Dan dari Kedar dan Nebayot ini bakal menjadi keturunan daripada Nabi Muhammad atau saudara-saudara kita dari Muslim. Teman-teman sekalian, dan kemudian ayat yang ke-17 dia berkata, dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja. Jadi Tuhan sendiri yang mengatakan, Tuhan sendiri yang melaksanakan firman-Nya. Perkataannya Tuhan sendiri yang melaksanakannya. Jadi kekuatan Kedar, kemuliaan Kedar, orang-orang ya yang dibanggakan ya di dalam suku Kedar, bahkan dari keturunan Kedar ini atau Nebayot, Ismail, saudara, sampai kepada saudara-saudara kita dari Muslim. Firman Tuhan berkata, nanti ya jumlah mereka hanya tinggal sedikit saja. Makanya saat ini kita melihat, ya kalau nonton di media online, ya sosial media, Bapak Ibu teman-teman semua, yaitu sementara terjadi saat ini. Gelombang pemurtatan, ya arus pertobatan yang begitu besar sementara terjadi di atas muka bumi. Dan ini tidak akan berhenti. Dia akan terus berjalan dan berjalan dan berjalan sampai pada klimaksnya, yaitu dia datang pada kali yang kedua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, teman-teman semua, biarlah lewat tayangan-tayangan atau video-video yang kita sudah nonton, ya membawa inspirasi bagi kehidupan kita semua. Dan saya buat video ini ya bukan karena apa-apa, tapi hanya semata-mata untuk mengedukasi saudara-saudara seiman saya untuk mereka boleh buka mata dan melihat gelombang pertobatan ya sementara Tuhan kerjakan, tapi toh malah ada yang keluar meninggalkan keyakinannya. Dan ini hanya sebagai sebuah peneguhan bagi saudara-saudara seiman saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, dukung channel ini ya dengan cara like, subscribe, bahkan bagikan video ini supaya video ini boleh ya menjadi berkat dan orang lain boleh tercerahkan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.